Halo sahabat Donghua, kali ini kita akan membawakan alur cerita BTTH. Cerita dan video ini diambil dari Forgotten Kid. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setan tanah lama yang menyerang Xiaoyan lalu serangannya ditangkis oleh dokter peri kecil. Melihat itu semua, Xiaoyan segera bertanya kepada dokter peri kecil. "Apakah kamu baik-baik saja?" ucap dari Xiaoyan kepada dokter peri kecil. "Ya, aku baik-baik saja. Kekuatan orang tua itu sangat hebat. Dokinya mengandung rasa dingin. Dengan kekuatanmu saat ini, kemungkinan kamu akan terluka serius jika terkena serangan barusan," ucap dari dokter peri kecil. Setelah melihat serangannya ditangkis, hantu setan lama menatap dokter peri kecil dan berkata, "Tidak disangka, kamu telah mencapai kelas dozong pada usia seperti itu. Jangan bilang bahwa untuk naik ke kelas dozong sangatlah mudah saat ini," ucap dari hantu setan lama. Tetua hantu setan lama tidak perlu pedulikan kata-kata anak kecil itu. Tetua bisa menyerahkan penetuasu kepadaku. Xiaoyan dan dozong yang berpakaian putih harus diatasi oleh ketua. Dengan kemampuan ketua, seharusnya tidak akan sulit untuk menghabisi mereka, bukan, ucap dari Han Feng. Hantu setan lama lalu mengangguk setelah mendengar kata-kata dari Han Feng. Penetuasu menoleh kepada Xiaoyan dan berkata, "Kali ini kamu harus berhati-hati." Xiaoyan pun mengangguk mendengar itu. "Karena aku adalah kenalan lama dari Mang Tianci, para ahli dari lembah api iblisku tidak akan menyerang. Selama siswa akademi dalam dan sesepuh akademi dalam tidak ikut campur, aku akan membiarkan mereka tetap hidup," ucap dari hantu setan lama. Hantu setan lama perlahan mendekati Xiaoyan dan berkata, "Aku mendengar bahwa kamu bisa bersaing melawan beberapa dozong elit hanya dengan kekuatan dohuangmu. Aku akan membiarkanmu dan teman-teman di sampingmu untuk menyerang secara bersamaan kali ini." Ekspresi penetuasu berubah setelah mendengar ucapan dari hantu setan lama tadi. Namun ketika tubuhnya akan bergerak, Han Feng menghalanginya. "Hei penetuasu Qian, lawanmu adalah aku. Karena itu kamu tidak boleh ikut campur dengan orang lain." "Han Feng, begitu kepala sekolah kembali, aku akan memberitahunya tentang masalah ini. Pada saat itu tiba, aku ingin melihat siapa yang bisa melindungimu nanti," ucap dari penetuasu. "Penetuasu, kamu tidak perlu mengatakan hal seperti itu kepadaku. Mang Tianci belum kembali selama lebih dari 1 dekade. Siapa yang tahu dia masih hidup atau sudah mati," ucap dari Han Feng. Mendengar ucapan dari Han Feng, para tetua akademi dalam mulai memancarkan kemarahan. Melihat para tetua akademi dalam memancarkan kemarahan, Han Feng segera berkata, "Jika kalian tidak ingin melukai para siswa, aku sarankan agar kalian semua untuk sedikit lebih tenang. Jika tidak, para ahli dari lembah api iblis akan menyerang para siswa," ucap dari Han Feng. Penetuasu lalu melambaikan tangannya dan menenangkan sesepuh akademi dalam di belakangnya dan berkata, "Kalian semua jangan khawatir," ucap dari penetuasu. "Hahaha, penetua pertama sekian, Anda benar-benar tahu situasi," ucap dari Han Feng. "Izinkan aku untuk mencoba dan melihat seberapa kuat pengkhianat yang mengkhianati dari Yao Zunze atau Yao Chen," ucap dari penetuasu. Setelah kata terakhirnya keluar, aura kuat melonjak keluar dari tubuh penetuasu ke segala arah. Mendengar kata-kata penetuasu Qian, Han Feng pun berkata, "Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu." Aura kuat segera keluar dari tubuh Han Feng. Sementara Han Feng dan penetuasu Qian secara bertahap memasuki mode pertempuran, hantu setan lama di sisi lain perlahan berdiri di depan Xiaoyan. Dia pun berkata, "Apakah kalian akan menyerang bersamaan atau bergiliran?" ucap dari setan tanah lama. "Biar aku yang melawannya. Kekuatanmu saat ini jauh di bawahnya. Kamu pasti akan terluka jika kamu terkena serangannya," ucap dari dokter peri kecil kepada Xiaoyan. Xiaoyan lalu menggelengkan kepalanya dan dia berkata, "Mari kita lakukan bersama-sama. Kamu juga bukan tandingannya. Tenang, aku punya kemampuan pertahanan. Kamu tidak perlu terganggu karena ini." Kemudian Xiaoyan menoleh kepada Xian dan dia berkata, "Kamu tidak boleh ikut campur. Lawan kali ini berbeda. Apakah kamu mengerti?" ucap dari Xiaoyan kepada Xian.
Wajah semangat Xian berubah menjadi sedih setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Ia pun lalu menganggukkan kepalanya. "Apakah kalian sudah memutuskan?" ucap dari hantu setan tanah lama. Tiba-tiba cahaya berwarna abu-abu melesat ke arahnya. Hantu setan tanah lama langsung menyilangkan tangannya. "Ternyata kamu terampil dalam bermain dengan racun. Aku benar-benar meremehkanmu," ucap dari hantu setan tanah lama sambil membentuk es batu abu-abu kecil. Dokter peri kecil lalu berkata, "Ada banyak hal yang tidak kamu sadari," ucap dokter peri kecil yang langsung menyerang hantu setan tanah lama dengan kukunya. Krek krek krek. Kuku tajam dokter peri kecil tiba-tiba terhenti ketika bersentuhan dengan udara berwarna hitam di sekitar hantu setan tanah lama. Dalam sekejap kristal es batu hitam muncul di depannya. Hantu setan tanah lama tersenyum pada dokter peri kecil dari tempat yang dipisahkan oleh kristal es tersebut. Tubuhnya bergerak dan tiba-tiba menghilang. Ketika melihat hantu setan tanah lama menghilang, dokter peri kecil lalu berteriak, "Xiaoyan, hati-hati, dia mengincarmu," ucap dari dokter peri kecil kepada Xiaoyan. Hantu setan tanah lama muncul di dekat Xiaoyan. Kelima jarinya diarahkan ke leher Xiaoyan. "Bocah, aku sangat membencimu. Karena itu aku akan menghabisimu terlebih dahulu," ucap dari setan tanah lama. Saat hantu setan tanah lama mengincar leher Xiaoyan, sepasang sayap tulang tiba-tiba memanjang dari punggung Xiaoyan. Shung! Xiaoyan berhasil menghindari serangan hantu setan tanah lama. Tubuh hantu setan tanah lama perlahan berbalik melihat ke langit dan berkata, "Tidak heran, Fang Yan dan dua lainnya mati di tanganmu. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh beberapa elit Dozong," ucap dari hantu setan tanah lama. Melihat kejadian itu, Wu Hao yang berada di kerumunan siswa bersama Xiao Yu dan Hu Zia berkata, "Orang ini selalu membuat hal-hal yang mendebarkan." Xiao Yu lalu mengangguk. Hantu setan tanah lama itu bukan orang yang biasa. Meskipun Xiaoyan cukup kuat dan mendapatkan bantuan dari wanita misterius itu, peluangnya memang cukup kecil. "Wow, persiapkan dirimu. Jika terjadi sesuatu, kamu harus langsung turun tangan," ucap dari Ruzia. Mendengar itu semua, Wu Hao lalu mengangguk. Sementara itu dokter peri kecil juga menghela napas saat melihat Xiaoyan berhasil menghindar serangan hantu setan lama. Ia pun bergumam, kemungkinan Xiaoyan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ahli seperti itu. Setelah itu dokter peri kecil menembakkan angin kencang ke arah hantu setan tanah lama. Hantu setan tanah lama tertawa ketika dia melihat dokter peri kecil mulai menyerangnya lagi. Segera dia berkata, "1000 paku es ilusi," ucap dari hantu setan tanah lama. Paku es melesat ke arah dokter peri kecil dengan cepat. Dokter peri kecil lalu membentuk dinding doki ungu di depannya. Bus bus buar buar. Paku itu menancap di dinding doki milik dokter peri kecil. Melihat itu hantu tanah lama segera membentuk segel tangan dan berkata, "Keterampilan pedang kondensat es," ucap dari hantu setan tanah lama. Paku-paku es yang menancap di dinding doki dengan cepat berkumpul dan membentuk pedang es hitam yang gelap. Pedang itu memasuki ke arah dokter peri kecil di balik dinding. Melihat itu semua dokter peri kecil lalu berkata, "Penangkis tangan iblis racun," ucap dari dokter peri kecil. Dengan cepat tangannya berubah menjadi tangan ungu besar. Tangannya meraih pedang es hitam gelap itu. Segera hantu setan tanah lama berkata, "Haha, meledaklah." Buam! Pedang es hitam pekat itu tiba-tiba meledak. Ledakan itu membuat tangan ungu dokter peri kecil hancur. Pedang es itu berubah menjadi bilah es kecil yang mengejar dokter peri kecil. Beberapa bilah es mengenai dokter peri kecil. Melihat dokter peri kecil yang terluka, setan tanah lama mengulurkan tangannya menarik kembali bilah es ke tubuhnya dan berkata, "Aku akui kekuatanmu sangat hebat. Namun saat ini kamu hanyalah seorang dozong bintang 4. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Jika kamu bersedia untuk berbalik dan pergi, aku akan membiarkanmu hidup." Kata-kata konyol ucap dari dokter peri kecil. Hantu setan tanah lama perlahan mengangkat kepalanya. Melihat segel di tangannya, energi berisi cahaya kristal yang dibentuk oleh tangan Xiaoyan.
Segel tangan Xiaoyan berhenti setelah tatapan hantu setan tanah lama melesat. Xiaoyan pun berkata, "Segel membalik laut," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu melemparkan jurus cahaya itu melesat ke arah hantu setan tanah lama. Syung, buar. Hup, ucap dari hantu setan tanah lama. Buar, ledakan demi ledakan pun terjadi setelah serangan Xiaoyan menghantam hantu setan tanah lama. Dokter peri kecil bergegas muncul di samping Xiaoyan. Kemudian dia berkata, "Hati-hati, meskipun serangan ini sangat kuat, mustahil untuk mengalahkannya dengan ini." Xiaoyan mendengar itu semua, dia lalu mengangguk. Penghalang energi hitam besar muncul di depan tatapan semua orang. Sesaat kemudian hantu setan tanah lama yang bersembunyi di balik penghalang itu sekali lagi muncul di mata Xiaoyan dan yang lainnya. "Apakah ini adalah serangan andalanmu?" ucap dari hantu setan tanah lama yang dengan cepat menghilang. Dokter peri kecil dan Xiaoyan waspada setelah hantu setan tanah lama menghilang tiba-tiba memancarkan cahaya di langit. "Rasakan ini bocah!" Swing, ping, buar. Sebuah serangan sampai kepada Xiaoyan. Hantu setan tanah lama merasakan serangan dari belakang, kemudian dia berkata, "Hup!" Dia membalikan tubuhnya dan menabrakkan serangannya dengan tangan wanita seputih salju itu. Jeger! Mereka berdua melangkah mundur. Hantu setan tanah lama berbalik mengejar Xiaoyan. Xiaoyan segera mengepakkan sayapnya untuk menjauh. Setelah itu, melihat Xiaoyan dikejar oleh hantu setan tanah lama, dokter peri kecil membentuk segel di tangannya. Auranya mulai melonjak. Dengan cepat, dokter peri kecil muncul di depan hantu setan tanah lama yang menghadangnya. Tangan Xiaoyan tiba-tiba mengepal saat melihat dokter peri kecil melonjakkan aura yang kuat. Dia mengerti kemungkinan saat ini dokter peri kecil telah membuka segel pada tubuh racun yang menyedihkan. Ini mungkin membuat kekuatannya meningkat, namun mempercepat letusan dari tubuh racun ini. Lalu dokter peri kecil pun berkata, "Izinkan aku menanganinya," ucap dari dokter peri kecil. "Ya, bantu aku menahan sebentar, serahkan yang lainnya kepadaku," ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu mengangguk dan berkata, "Aku akan memberimu waktu yang cukup." Xiaoyan perlahan mundur. Hantu setan tanah lama yang melihat Xiaoyan mundur segera dia mengayunkan lengannya. Paku es hitam melesat ke arah Xiaoyan. Syung syung syung. Tiba-tiba doki berwarna ungu melesat menghancurkan paku es itu. "Lawanmu adalah aku," ucap dari dokter peri kecil. Hantu setan tanah lama menoleh kepada dokter peri kecil dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu kenapa kekuatanmu tiba-tiba melonjak pesat, saat ini kamu paling hanya mampu bersaing dengan bintang 5 dozong, sedangkan aku sudah berada di dan memasuki bintang 7 dozong." "Oh, begitukah?" ucap dari dokter peri kecil sambil mengulurkan tangannya, dan doki berwarna ungu keluar dari tangannya. Doki itu berubah menjadi 2 ular abu-abu dan ungu. Di bawah kendali dokter peri kecil, ular itu pun segera menyerang hantu setan tanah lama. Ular itu melebarkan mulut besarnya dan 2 cahaya merah terang tiba-tiba ditembakkan. Hantu setan tanah lama melambaikan lengannya. Penghalang es pun muncul di depannya. "Hah! Cuih, cuih!" Melihat serangan sia-sia ini, hantu setan tanah lama tersenyum. Penghalang di depannya mencair dan kembali ke tubuhnya. Setelah itu dia mengepalkan tangannya dan 2 awan hitam dikumpulkan dibentuk menjadi 2 tangan besar yang meraih ular itu. Tangannya dijepitkan dengan keras dan ular-ular itu pun hancur. Melihat itu, dokter peri kecil langsung membentuk segel di tangannya dan berkata, "Darahku bukanlah sesuatu hal yang baik. Lain kali jangan menarik kembali doki yang telah tercampur dengan darahku." Ekspresi hantu setan tanah lama berubah setelah mendengar kata-kata dari dokter peri kecil. Sepertinya darah racun yang dia hisap sudah beraksi. "Tidak diduga, bahkan darahmu mengandung racun. Namun ini tidak berguna untukku," ucap dari hantu setan tanah lama. Kemudian permukaan tubuh hantu setan tanah lama tiba-tiba ditutupi oleh kristal es berwarna hitam. Dia mengendalikan dokinya untuk mengeluarkan darah racun di tubuhnya. Melihat itu, dokter peri kecil mengepalkan tangannya dan doki dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu, dia dengan cepat muncul di depan hantu setan tanah lama dan menyerangnya tanpa henti.
Tatapan hantu setan tanah lama terkadang melihat ke tempat Xiaoyan berada. Saat dia diserang tanpa henti oleh dokter peri kecil, Xiaoyan mengapung di suatu tempat di langit tidak jauh di atas medan pertempuran. Dia sedang menggabungkan api surgawi. Melihat ini, wajah hantu setan tanah lama terlihat sedikit khawatir. Kemudian ia mengepalkan tangannya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melebarkan mulutnya dan es batu berwarna merah keluar dari mulutnya. Wajah dokter peri kecil berubah ketika dia melihat bahwa darah racun telah dipaksa keluar dari tubuh hantu setan tanah lama secepat ini. Hantu setan tanah lama berkata, "Kekuatanmu tidak akan bisa menghalangiku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku tidak akan membunuhmu jika kamu menyerah dan berbalik untuk pergi." Mendengar itu semua, dokter peri kecil tidak menghiraukannya. Melihat ucapannya dihiraukan, hantu setan tanah lama pun berkata, "Kamu sepertinya mencari mati." Sementara itu, Angry Buddha Lotus Flame di tangan Xiaoyan akhirnya terbentuk di langit. Selain menggabungkan api surgawi, Xiaoyan juga menambahkan api pengubah kehidupan yang didapat dari Fang Yan ke dalam Angry Buddha Lotus Core Flame. Di sisi lain terdengar suara ledakan energi dari pertarungan Penetuasu dan Han Feng. Setelah ledakan energi itu terjadi, mereka mundur beberapa langkah dan menstabilkan doki mereka. Han Feng berkata, "Hehe, orang tua, sejak aku maju ke kelas Dozong, aku belum pernah membunuh seorang elit Dozong sebelumnya. Hari ini kamu akan menjadi yang pertama bagiku." Baru saja Han Feng berbicara, Han Feng dan Penetuasu merasakan energi yang sangat besar berasal dari Xiaoyan. Tubuh Han Feng dan Penetuasu bergetar hebat. Melihat ini, Penetuasu lalu berkata, "Teratai api ini mengapa kekuatannya begitu besar?" Di sisi lain yang berlawanan, Han Feng terlihat sedikit ketakutan. Bahkan hantu setan tanah lama hanya bisa menggigil di bawah kekuatan besar ini. Ekspresi hantu setan tanah lama berubah setelah dia merasakan tatapan tajam dari Xiaoyan. Sadar sedang ditatap oleh Xiaoyan, ia pun berkata, "Aku akan pergi sekarang." Mendengar kata-kata hantu setan tanah lama, Xiaoyan dengan cepat berkata, "Sudah terlambat untuk pergi bagimu." Setelah kata-kata itu terucap, Xiaoyan langsung menembakkan Angry Buddha Lotus Core Flame ke arah hantu setan tanah lama. Melihat Angry Buddha Lotus Core Flame ditembakkan ke arahnya, hantu setan tanah lama segera berteriak. "Darah dingin, musim dingin," ucap dari hantu setan tanah lama. Setelah teriakan itu terdengar, awan hitam besar terbentuk dan menutupi hantu setan tanah lama. Saat awan hitam terbentuk, teratai api telah tiba dan menghantam awan hitam tersebut. Teratai api yang mengandung energi sangat besar itu masuk ke dalam awan hitam. Namun anehnya tidak ada ledakan terjadi. Awan hitam itu hening seperti tidak terjadi apa-apa. Kejadian ini membuat semua orang keheranan dan berpikir, teratai api telah dipadamkan oleh awan itu. Sepertinya seperti itu. Penetuasu melihat kejadian itu segera berteriak, "Semuanya cepat mundur dan tiarap," ucap dari Penetuasu. Mendengar teriakan dari Penetuasu, 10 akademi dalam dan para siswa cepat mundur dan berteriak. Dokter peri kecil segera membawa Jian pergi menjauh setelah melihat Penetuasu mundur. Tidak lama setelah teriakan Penetuasu terdengar, bagian dalam awan tiba-tiba bergetar hebat. Buar! Ledakan besar pun muncul di dalam awan hitam tersebut. Para ahli dari lembah api iblis yang tidak sempat melarikan diri musnah seketika saat terkena ledakan tersebut. Hutan dalam radius 1000 meter dari akademi dalam rata dengan tanah. Teriakan Penetuasu kembali terdengar. "Ada satu gelombang lagi. Bergeraklah lebih jauh, temukan tempat untuk bersembunyi," ucap dari Penetuasu. Para siswa lalu berhamburan menjauh dan mencari tempat yang aman. Sebuah cahaya tiba-tiba melesat keluar dari awan hitam yang perlahan menghilang. Bola api besar lebih dari 200 kaki muncul setelah awan hitam benar-benar menghilang. Bola api besar itu mengeluarkan suhu yang sangat menakutkan. Jika bola api ini meledak, kemungkinan akademi dalam dan area 50 km di sekitarnya akan langsung lenyap. Xiaoyan juga tidak bisa menjelaskan mengapa teratai api menjadi begitu menakutkan.
Dia telah kehilangan kendali atas teratai api sejak ditembakkan ke arah awan hitam tersebut. Ketika semua orang berada di tengah kepanikan, dua sosok manusia tua berjubah abu-abu tiba-tiba muncul di samping bola api besar itu. Xiaoyan terkejut saat melihat sosok itu dan segera dia berteriak, "Tuan, bola api itu akan meledak, cepatlah pergi," ucap dari Xiaoyan. Dua sosok berjubah abu-abu dengan tenang melirik Xiaoyan. Pandangannya menyebabkan Xiaoyan menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang biasa. Dari kejauhan, kegembiraan terlihat di wajah Penetua Su saat melihat dua orang berjubah abu-abu itu. Dia pun berkata, akhirnya mereka turun tangan. Mendengar perkataan Penetua Su, beberapa sesepuh bertanya, "Penetua pertama, siapakah mereka?" "Mereka adalah penjaga Akademi Jianan. Mereka akan turun tangan jika Akademi Jianan benar-benar dalam keadaan darurat," ucap dari Penetua Su. Mendengar penjelasan Penetua Su, para sesepuh sedikit terkejut dan berkata, "Penjaga Akademi Jianan?" Penetua Su lalu mengangguk mendengar itu. Sementara itu dua sosok berjubah abu-abu mulai membuat segel tangan yang aneh. Tiba-tiba dua lubang hitam terbentuk di langit dan perlahan menelan bola api besar itu. Setelah seluruh bola api itu ditelan, lubang hitam itu pun ditutup dan menghilang. Semua orang yang menyaksikan menghela napas lega saat ini. Dengan cepat Penetua Su dan dokter peri kecil muncul di samping Xiaoyan dan berkata, "Ikuti aku." Penetua Su lalu bergegas mendekati dua sosok berjubah abu-abu, diikuti dengan Xiaoyan dan dokter peri kecil. Saat mereka sudah mendekat, Penetua Su menatap ke arah dua orang berjubah abu-abu dan berkata, "Baik tua, Kian tua, terima kasih telah turun tangan untuk membantu kali ini," ucap dari Penetua Su. Salah satu tetua berjubah abu-abu itu berkata, "Tetua kecil, Penetua Su, kamu benar-benar tidak becus dalam pekerjaanmu sebagai penetua pertama." Mendengar itu Xiaoyan memotong pembicaraan dan berkata, "Tetua, masalah ini sepenuhnya disebabkan olehku. Tidak ada hubungannya dengan penetua pertama, Penetua Su," ucap dari Xiaoyan. Dua tetua pun perlahan menyapu Xiaoyan dan berkata, "Kamu pemuda yang mengendalikan api inti teratai hijau saat itu," ucap dari mereka. Xiaoyan lalu mengangguk. "Aku ingat terakhir kita bertemu kamu hanyalah dadou si kecil. Sekarang kamu telah mencapai level ini dalam waktu yang sangat singkat. Jika Mang Tianqi tahu tentang ini, dia mungkin akan bangga. Selain itu, sepertinya ada yang lebih dari satu jenis api surgawi yang kamu kendalikan di dalam tubuhmu," ucap dari seseorang tetua. "Aku juga belajar dari kalian berdua," ucap dari Xiaoyan. Tetua berpakaian abu-abu itu lalu mengangguk. Penetua Su memotong pembicaraan lalu dia berkata, "Jika kalian berdua muncul lebih awal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Seharusnya kalian berdua sudah sangat tahu tentang kekuatan hantu setan tanah lama. Jika Xiaoyan tidak bertindak, kemungkinan situasinya akan jauh lebih buruk." Setelah itu Penetua Su menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, "Kamu bisa memanggil mereka berdua, Baili dan Qianmu. Mereka juga tetua pertama dari Akademi Jianan. Tetapi sekarang mereka sudah pensiun." Xiaoyan langsung menyapa mereka berdua. Mendengar sebuah nama yang diucapkan oleh Penetua Su, Baili berkata, "Hantu setan tanah lama ya. Kami juga sudah lama tidak bertemu. Tidak disangka kita benar-benar bisa bertemu hari ini." Tatapan kedua tetua beralih ke ruang kosong tidak jauh dari mereka. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut saat melihat dua tetua segera menghadap ke ruangan kosong. Tidak ada satupun sosok manusia ataupun energi di sana. Di tengah-tengah kebingungan, Qianmu berkata, "Metode persembunyian ruangan seperti ini tidak berguna untuk melawan kita berdua." Qianmu melambaikan tangannya. Gelombang air muncul dari tangannya menyapu ruangan kosong di depannya. Bam! Boom! Kelompok Xiaoyan terkejut melihat ruangan kosong itu terbelah, membentuk garis hitam. Sosok manusia dimuntahkan dari dalamnya. Melihat kejadian itu, Penetua Su berkata, "Hantu setan tanah lama ini bisa selamat." Dari saat ini hantu setan tanah lama memang masih hidup, namun dia mengalami luka bakar yang sangat parah. Hantu setan tanah lama menatap dua orang berjubah abu-abu dan berkata, "Baili, Qianmu, tidak disangka kalian berdua masih hidup." Mendengar dari kata-kata hantu setan tanah lama,
Bailey lalu berkata, hantu tua sepertimu saja masih hidup. Bagaimana kita bisa mati? Ucap dari Bailey. Penetuasu memotong dan berkata, Bailey, kianmu, jangan biarkan orang tua itu pergi. Kianmu dan Bailey mengangguk. Mata mereka menatap tajam ke arah hantu setan tanah lama. Merasakan niat membunuh dari dua tetua ini, hantu setan tanah lama dengan keras memukulkan tinju ke dadanya. Kabut darah dikeluarkan dari mulutnya dan segera menutupi tubuhnya. Ruangan di sekitar kabut darah bergoyang. Melihat kejadian ini, Penetuasu segera berteriak. Dia akan melarikan diri. Hentikan dia! Boom! Kabut darah itu meledak. Hantu setan tanah lama pun menghilang begitu saja. Bailey dan kianmu cepat kejar. Jangan biarkan orang tua itu melarikan diri. Ucap dari Penetuasu. Tidak perlu panik. Orang tua itu tidak akan bisa melarikan diri. Ucap dari kianmu. Ini masih teknik pelarian ruang yang sama. Ucap dari Bailey. Tubuh Bailey bergerak berteleportasi secepat kilat menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Setelah melihat dua tetua beraksi, Xiaoyan bergumam. Seperti inikah kekuatan elit Dozun? Ucap dari Xiaoyan. Kianmu yang mendengar gumaman Xiaoyan tertawa dan berkata, elit Dozun. Kamu terlalu melebih-lebihkan. Kami masih jauh jika dibandingkan dengan Dozun. Xiaoyan terkejut dan berkata, selevel ini masih belum bisa disebut dengan elit Dozun. Bailey dan aku paling hanya memiliki kekuatan bintang 9 Dozong. Ucap dari kianmu. Xiaoyan mengangguk, tatapannya menyapu sekeliling dan Han Feng memimpin sisa orang lembah api iblis untuk melarikan diri saat dia melihat Qianmu dan Bailey muncul. Melihat itu, Xiaoyan berkata, bajingan itu akan melarikan diri dengan sangat cepat. Dokter peri kecil di sampingnya lalu berkata, lupakan saja, masih ada lain waktu. Apa kamu terluka? Ucap dari dokter peri kecil. Aku baik-baik saja. Aku akan segera pulih setelah memulihkan diri. Ucap dari Xiaoyan. Dokter peri kecil lalu berkata, kekuatan kedua orang tua ini sangatlah kuat. Apakah mereka bisa menghilangkan titik racun iblis di tubuhmu? Ucap dari dokter peri kecil yang bertanya-tanya. Jantung Xiaoyan berdebar kencang saat mendengar ini. Tujuan awalnya datang ke Akademi Dalam adalah memang untuk menanyakan tentang titik racun iblis kepada kepala sekolah. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Akankah dua orang tetua tersebut bisa menyembuhkan racun yang ada di tubuh Xiaoyan atau tidak? Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.